Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review. Saya Wiki Adrian dan masih berbincang bersama Bapak Ateng Aryono, Sekretaris Jenderal DPP Organda atau Organisasi Angkutan Darat. Pak Ateng, selain insentif yang tadi Anda sampaikan, Ya, kalaupun memang BBM jenis premium akan dihapuskan lah tahun 2021, kita kemudian masih belum tahu akan kapan dan mekanisme penghapusannya akan seperti apa, apakah seperti langsung apa? hilang atau secara bertahap, kita belum tahu, belum ada sosialisasi secara mendetail. Tapi kalaupun memang akan dihilangkan, ada insentif yang Anda harapkan. Di antaranya adalah harga khusus untuk Pertalite. Insentif lain yang diharapkan Pak Ateng apa? Mas Wiki, saya jadi terharu nih kalau saya ditanyakan harus minta insentif apa lagi gitu. Karena begini, sesungguhnya ketika kita bicara angkutan umum, ya bicara angkutan umum, maka mestinya ada keberpihakan terhadap angkutan umum bukan kepada pengusaha angkutan umum nih, Ya, sekali lagi, tetapi kepada penyediaan angkutan umum secara keseluruhan. Jadi hemat kami, angkutan umum itu mesti mendapatkan treatment khusus bahwa pelaku usaha angkutan umum ini adalah swasta ataupun BUMN ataupun BUMD, itu soal nomor 30. Jadi nomor tertentu adalah pada angkutan umumnya sendiri. Nah, angkutan umum itu sesungguhnya ketika berpihak pada angkutan umum itu adalah berpihak pada masyarakat. Jadi masyarakat yang akan menikmati posisi terselenggaranya angkutan umum yang memadai, yang sustain di dalam pelayanan maupun sustain di dalam kepengusahaan. Artian mereka ketika kepengusahaannya bisa sustainable, maka pelayanannya kepada masyarakat tentu bisa dijamin. Tentunya dengan SLA, dengan apapun yang memang mendukung untuk menuju ke sana. Nah, untuk menciptakan hal itu tentunya tidak bisa sepotong-sepotong. Artian saya sependapat bahwa satu, isu energi ini menjadi isu yang cukup sensitif. Mengingat isu energi ini biasanya itu menjadi isu tersendiri yang harus dihadapi oleh pengusaha angkutan umum, menjadi sesuatu yang bagaimana mereka bisa melakukan upaya pengusahaan ini dengan baik, dengan skala kontinu dan tidak terganggu oleh posisi ketidakpastian di dalam penyelenggaraan energi. Nah, harapan kami gitu. Tapi ini baru salah satu. Yang lain tentunya adalah ketika itu diregulasi, aspek teknologi yang menyertai, kemudian bagaimana memanfaatkan seluruh posisi infrastruktur yang ada di dalam penyelenggaraan angkutan umum. Nah, ini yang semestinya bersama-sama. Baik itu kemudian ketika regulasi itu bisa menyangkut ada kebijakan-kebijakan fiskal maupun non-fiskal yang mendukung, sehingga akhirnya memang angkutan umum itu ada treatment khusus. Sehingga mereka itu bukan menikmati sisi kepengusahaan karena mereka bisa lebih menekan biaya, bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana dengan dukungan-dukungan tadi, masyarakat akan bisa menikmati angkutan umum yang sangat memadai. Jadi semacam sekarang diselenggarakan mungkin posisi by the service di beberapa trayek angkutan kota, semestinya itu yang terselenggara, itu salah satu. Nah, artinya itu yang mestinya sudah dilakukan sejak dulu, ya. Jadi kalau itu terjadi, maka masyarakat pasti akan menikmati kenyamanannya, pasti akan menikmati. Dan ini diselenggarakan secara menyeluruh, baik itu angkutan perkotaannya maupun itu angkutan antar kotanya dan akhirnya bersama dengan moda yang lain tentunya ada jarak jauh mungkin bisa pakai kereta api atau kereta ringan di perkotaan, sehingga itu saling mensupport, saling komplement, sehingga secara keseluruhan masyarakat akan menikmati, mudah memilih dan semuanya pasti. Itu yang mestinya terselenggara. Ya, jika bicara mengenai sektor transportasi umum, maka transportasi umum apakah itu pemainnya adalah BUMN, swasta ataupun BUMD, ada fungsi public service obligation lah ya, yang kemudian ini membuat ada sebuah layanan yang diberikan oleh masyarakat sehingga kemudian mereka dapat merasa nyaman menggunakan transportasi umum begitu ya, supaya ekosistemnya semuanya bisa happy lah, bisa win-win solution lah. Baik, Betul. Pak Ateng, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat sangat hangat dan juga cukup intens mengenai pelaksanaan ataupun realisasi program biodiesel lah. Sejauh ini dari pengamatan Organda sendiri, seperti apa kesiapannya menuju kemudian ya kita bicara B30, B40, B50 mungkin sampai dengan nanti juga targetnya akan B100. Nah, bicara mengenai biodiesel secara general lah, sebetulnya Anda melihat keseriusan pemerintah ataupun stakeholders dalam hal ini
seperti apa? Jadi begini, sepanjang yang saya mengerti ini dari posisi yang ada, jadi ketika biodiesel ini kami mengerti ya, biodiesel itu kenapa kok diselenggarakan atas alasan luhur yang ada di sana ya, artinya luar biasa kan, nanti tadi terjadi penghematan akan terjadi kalau itu nanti sampai ke B100, karena kita toh bahan dasarnya menghasilkan sendiri dan itu renewable yang akhirnya itu bisa diproduksi, bisa ini dimanfaatkan. Tapi kan positif dari sisi itu, penghematan devisa akan terjadi ketika penyelenggaraan bahan bakar fosil seperti yang sekarang terjadi, sehingga harus impor dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi penghematan. Namun gini, ketika menerapkan itu menjadi B20, B30 dan seterusnya, ada aspek pendekatan teknis yang tidak bisa diserahkan saja kepada pasar. Artinya begini, ketika kami ini menyelenggarakan angkutan, ya, yang semua aspeknya itu kami harus pikirkan, termasuk hal teknis dari A sampai Z-nya. Nah, ketika itu terjadi, ketika itu berjalan, penggunaan posisi biodiesel ini menjadikan kami harus menyesuaikan pada posisi kendaraan atau armada yang kami gunakan saat ini. Itu harus kami sesuaikan. Salah satu contoh, karena di biodiesel itu ada kandungan air yang cukup lebih besar dibanding diesel fosil, maka kami harus menyiapkan semacam water separator di setelah tangki, sehingga ketika masuk ke mesin bakar itu sudah pada posisi yang cukup bersih. Satu, bersih karena gelnya itu bisa tertampung ke situ, air kadar airnya bisa tertampung di situ. Itu kan jadi menambah. Meskipun harganya nggak seberapa. Ya, nggak seberapa ini kan bagi kami investasi. Dan itu sebetulnya yang menjadikan itu menjadi beban berat. Itu satu. Nah, kalau ini perubahan ini dimitigasi dengan baik oleh otoritas tentunya, oleh Pertamina tentunya yang akan menjadi satu-satunya distributor di lapangan begitu kan, di lapangan gitu, tentunya kalau itu bisa dilakukan, mungkin pasang dryer di semua dispenser atau mungkin dilakukan treatment tertentu sehingga akhirnya sampai ke kami, sampai ke end user itu pada posisi yang sudah nggak ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau itu terjadi, maka ini tentu kami welcome, apapun judulnya, mau B100, mau B1000. Gitu. Artinya sebetulnya penyesuaian teknis di sisi operator kendaraan umum maksud saya, itu belum kemudian dilakukan jika dari sisi distribusinya atau dari sisi Pertaminanya misalnya gitu, belum kemudian ada persiapan teknis yang mumpuni, sehingga teman-teman operator belum terlalu melakukan persiapan ke arah sana ya untuk biodiesel sendiri. Artian ketika itu diterapkan awal, kami kan pasti akan menerima akibat. Akibatnya apa? Satu, ya, paling bagus adalah maka tenaga teknis kami harus melakukan maintenance lebih sering, lebih pendek waktunya, sehingga akhirnya untuk mengatasi hal-hal yang terjadi. Misalkan di nusuk bakar itu harus ada gel yang tertentu harus kami bersihkan, atau mengganti part-part tertentu, filter dan sebagainya itu menjadi lebih sering, lebih pendek gitu. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah storing. Mobil kami harus berhenti di tengah jalan. Kalau itu tidak kami lakukan, kan kami nggak pengen itu terjadi, ya kan? Ya. Jadi itu semua biaya. Baik, Pak Ateng, kembali ke masalah wacana akan dihilangkannya premium di tahun 2021 oleh Pertamina. Walaupun ini memang belum ada satu sosialisasi yang kemudian mendetail lah kepada teman-teman operator transportasi umum. Upaya konsolidatif apa yang akan dilakukan? Karena ini mendekati akhir tahun, tadi juga kemudian saya sempat membaca artikel bahwa awal tahun katanya penghilangan dari premium ini akan mulai dilakukan. Upaya konsolidatif apa yang akan dilakukan Organda bersama asosiasi kendaraan umum ataupun transportasi umum lainnya? Supaya input-input tadi ataupun harapan-harapan tadi bisa tersampaikan dan mungkin nantinya dapat diakomodir oleh Pertamina ataupun pemerintah. Ya, tentunya kami akan mencoba berkomunikasi lebih baik, lebih intens kepada lembaga ini, kepada Pertamina dalam hal ini ya, karena beliau mereka yang diserai penugasan ini kan dari negara, maka kami coba berkomunikasi dan kita coba skenariokan sesuatu langkah yang lebih baik barangkali agar kami usulkan, tentunya ini bukan kami mau ini ya, kami mengusulkan berbagai hal yang tadi mungkin juga sudah saya sampaikan,
agar perubahan ini bisa benar-benar smooth, bisa dilakukan, dan bagaimana skenario yang terjadi, apakah bersamaan seluruh Indonesia atau kemudian secara bertahap dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang patut kami mengerti dan patut kami kondisikan itu posisi di awal dan di keanggotaan kami. Dan harapan kami tentunya semuanya sekali lagi ada pada posisi oke berubah, karena tadi kalau mutu Pertalite itu dinyatakan lebih baik, oke, saya sependapat kalau itu memang lebih baik. Namun tentunya itu jangan sampai perubahan itu jadi beban bagi semua, akhirnya kepada masyarakat dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu diatasi secara bersama. Barangkali secara positif itu yang kami akan lakukan. Baik, ya Pak Ateng, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.